Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi patologi organisasi dan penyehatan organisasi. Di sini kami ada anggota kelompok kami. Saya sendiri Monica Octavia, ada Dodi Hayuda, Jelly, Syarifah Mirda Ayuni, Elviana, Henny Setiani, dan Aprianis. Slide yang pertama akan saya yang menjelaskan. Patologi organisasi merupakan bahasa kedokteran yang secara etimologi memiliki arti ilmu tentang penyakit. Nah, menurut Risman K. Umar 2002 mendefinisikan bahwa patologi organisasi adalah penyakit atau bentuk perilaku organisasi yang menyimpang dari nilai-nilai etis, aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan, serta norma-norma yang berlaku dalam organisasi. Nah, yang selanjutnya, jenis-jenis patologi organisasi. Yang pertama, tujuan organisasi telah ditetapkan, namun tidak dirumuskan secara jelas dan rinci atau tidak membumi. Yang kedua, aturan dan tujuan telah ditetapkan, namun individu masa bodoh atau tidak patuh pada aturan. Yang ketiga, pembagian tugas dan wewenang yang tidak tuntas atau tidak jelas. Yang keempat, para pengambil keputusan yang tidak memahami aturan dan tujuan organisasi. Yang kelima, mekanisme pengambilan keputusan yang tidak matang masih bersifat subjektif. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Baik, selanjutnya yaitu jenis patologi pelaku organisasi. Nah, di sini ada yaitu pertama penyakit nepotisme. Nah, penyakit nepotisme pada mulanya lebih banyak terjadi di organisasi, kemudian berkembang lebih lanjut ke dalam berbagai aspek kehidupan pada manusia lainnya. Mengapa terjadi nepotisme dalam organisasi? Nah, karena tidak tercapainya kepuasan yang diharapkan semua yang dikarenakan tidak terpenuhi kebutuhan karyawan dalam organisasi. Yang kedua itu ada penyakit korupsi. Nah, penyakit korupsi ini suatu perbuatan atau tindakan secara seseorang atau beberapa orang, baik statusnya sebagai bawahan maupun sebagai pejabat dalam suatu organisasi yang merupakan pelanggaran etika, moralitas, dan rasionalitas. Nah, yang ketiga yaitu penyakit stres. Stres merupakan suatu respon adaptif terhadap suatu situasi yang dirasakan menantang atau mengancam kesehatan seseorang. Nah, stres ini juga merupakan penderitaan jasmani, mental, atau emosional yang diakibatkan interpretasi atau suatu peristiwa sebagai suatu ancaman bagi agenda seorang individu. Nah, selanjutnya akan dibacakan teman kita. Selanjutnya, penyakit egoisme. Penyakit atau patologi egoisme terhadap pelaksana kegiatan di organisasi adalah sifat-sifat manusia yang berkaitan dalam bentuk kerjasama yang selalu ingin menang sendiri ketika mendiskusikan suatu pikiran, baik secara ilmiah maupun pemikiran terhadap suatu penyelesaian masalah atau kegiatan. Contoh dalam penyakit emosi yaitu penyakit emosi seorang adalah keadaan yang dicirikan oleh rangsangan psikologis dan perubahan ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan perasaan subjektif. Kata emosi memiliki arti bergerak tubuh secara fisik dirangsang selama pergerakan emosi. Udah, selanjutnya. Selanjutnya, penyakit keserakahan. Penyakit atau keserakahan dalam organisasi adalah suatu metode teknik dan taktik yang dilakukan anggota yang terkait dalam ikatan bentuk kerjasama, berpikir dan bertindak untuk dapat menguasai sebagai atau bahkan kalau bisa keseluruhan faktor-faktor kenikmatan khusus yang berupa material dengan pengorbanan orang lain. Misalnya penyakit mata-duitan pada pelaku organisasi. Organisasi yang memiliki penyakit mata-duitan sering mendapat manfaat dari suatu pemahaman yang jelas akan tujuan serta kemampuan untuk memobilisasi sumber daya dengan cepat untuk mencapai tujuan.
Selanjutnya akan dibaca oleh rekan saya. Selanjutnya ada gejala, sebab akibat, dan penyihatan patologi organisasi. Yang pertama itu ada gejala patologi organisasi yang meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Ketiadaan struktur yang jelas dan pasti. B. Tidak adanya saling percaya. C. Kebiasaan mudah memecat anggota. D. Kebiasaan suka menipu klien atau supplier. E. Membohongi pelanggan dan suka ingkar janji. F. Kelesuan yang dirasakan oleh seluruh anggota. G. Banyaknya korupsi, budayakan kolusi dan nepotisme. A. Maraknya sara di dalam organisasi. D. Perlakuan diskriminasi di antara karyawan. J. Adanya kebiasaan menunda keputusan atau pekerjaan. Dan terakhir, selanjutnya dibacakan oleh rekan kami. Baik, selanjutnya 2 penyihatan patologi organisasi. Dalam buku Dr. Sophia mengatakan penyihatan organisasi dapat dilakukan dengan cara yaitu sebagai berikut. A. Melakukan seleksi karyawan organisasi yang objektif. B. Penempatan karyawan dalam pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan bidangnya. C. Perolehan dan peningkatan kemahiran melalui pengalaman. Dan D. Pengukuran prestasi dan pemberian imbalan yang sesuai. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baiklah, saya akan lanjutkan pembahasan mengenai penyihatan patologi organisasi. Terdapat beberapa upaya yang juga bisa dilakukan dalam melakukan penyihatan patologi organisasi. Yang pertama itu seperti untuk mengatasi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain hal yang telah dijelaskan sebelumnya, pemerintah juga bisa menetapkan perundangan di bidang informatika atau IT yang bisa dijadikan sebagai salah satu pengembangan dan pemanfaatan teknologi dalam organisasi. Yang kedua itu upaya yang juga bisa dilakukan dalam sebuah organisasi untuk melakukan penyihatan patologi organisasi, yaitu memperbaiki kualitas sumber daya aparatur. Sumber daya aparatur ini juga merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap kualitas organisasi. Kemampuan, skill, dan pengalaman aparatur sangat diperlukan agar dapat digunakan untuk memecahkan masalah seperti patologi organisasi atau penyakit dalam organisasi ini. Jadi kesimpulannya yaitu dalam organisasi terdapat beberapa masalah atau penyakit, dan jika dibiarkan penyakit tersebut bisa berkembang dan bisa menghambat perkembangan atau kemajuan sebuah organisasi. Segala penyakit dalam organisasi ini kadang bisa langsung terlihat dan kadang juga perlu evaluasi untuk menemukan penyakit atau masalah organisasi tersebut. Patologi organisasi atau penyakit dalam organisasi ini merupakan masalah yang merupakan masalah serius yang harus secepatnya diselesaikan oleh pemimpin atau manajer dalam sebuah organisasi tersebut, agar organisasi yang dijalankan tidak akan mengalami kelumpuhan atau bahkan kematian organisasi. Baiklah, itu saja penjelasan dari kelompok kami, yaitu tentang patologi organisasi dan penyihatan organisasi. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.